Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Maharani dengan NIM 0314222024, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSMPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa Indonesia. Pada umumnya, kesalahan berbahasa adalah kesalahan dalam penggunaan tata bahasa, kosakata, ejaan, atau gaya penulisan dalam bahasa tertentu. Kesalahan ini juga dapat mempengaruhi pemahaman pesan yang ingin disampaikan dan dapat merugikan komunikasi secara keseluruhan. Berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang membahas tentang kesalahan berbahasa yang umum terjadi di sekitar kita. Pertama ialah tata bahasa. Materi ini akan membahas mengenai aturan-aturan tata bahasa seperti penggunaan subjek, predikat, objek, keterangan, tenses, bentuk kata kerja, penggunaan kata depan, dan yang lainnya. Kesalahan tata bahasa dapat terjadi dalam pembentukan kalimat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan penulisan. Contoh dari kesalahan berbahasa tata bahasa yaitu obrolan seorang ibu kepada anaknya, yang dimana isinya, buang sampah ikan sekarang, nanti tukang sampah datang pagi ya. Seharusnya penulisan yang benar adalah buang sampah ikan sekarang ya, tanda seru, titik, pagi ini tukang sampahnya datang. Lalu contoh yang kedua, ada obrolan seorang teman yang dimana isinya, aku suka makan, coklat adalah makanan kesukaanku. Seharusnya saya suka makan, tanda petik 2, coklat adalah makanan kesukaan saya. Materi yang kedua ialah ejaan. Materi ini akan membahas mengenai aturan-aturan ejaan, termasuk penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf vokal dan konsonan, pemenggalan kata, pemisahan kata, dan yang lainnya. Kesalahan ejaan dapat terjadi dalam penulisan kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan-aturan kaidah penulisan. Contoh kesalahan berbahasa pada ejaan, yang pertama, seperti pada gambar di atas, ada obrolan antara seorang ibu dengan anaknya, yang dimana seorang ibu ini meminta tolong kepada anaknya untuk membeli daun ubi 2 ikat, kencong, sama rimbang 2.000. Penggunaan tanda baca pada gambar di atas itu masih salah. Seharusnya D, nanti belikan daun ubi 2 ikat, kencong, sama rimbang 2.000 ya. Serta penulisan angka apabila kurang dari 2 angka, maka lebih baik langsung menuliskan hurufnya. Namun apabila lebih dari 2 angka, misalkan 235, maka tidak apa-apa jika menuliskan angkanya. Kesalahan berbahasa pada ejaan yang selanjutnya ialah penulisan apotek. Di lingkungan masyarakat, apotek itu identik dengan penulisan apotik. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar ialah apotek. Dan bukan hanya apotek, namun yang lain seperti penyebutan fotokopi, memesona, dan praktik. Materi yang ketiga ialah kosakata. Materi ini akan membahas tentang penggunaan kosakata yang tepat dalam konteks tertentu. Kesalahan kosakata dapat terjadi apabila salah satu memiliki kata yang tidak sesuai dengan makna yang dimaksud atau menggunakan kosakata yang tidak umum atau tidak lazim. Kesalahan berbahasa pada kosakata, seperti gambar yang tertera, koordinator mengabarkan kepada anggotanya untuk mengumpulkan sirup. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan sirup yang benar ialah sirop, bukan sirup. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kata baku dari sirup itu ialah sirup. Jadi jangan menyebutkan sirup marjan lagi ya, akan tetapi sirup marjan.
Dan contoh penulisan yang kedua ialah karir, di mana ejaannya ialah KARIER, bukan KARIR. Dan kata karir ini diambil dari kata serapan bahasa Inggris yakni karir. Materi yang keempat adalah gaya penulisan. Materi ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip gaya penulisan, termasuk penggunaan kata yang baku, penggunaan sinonim yang tepat, penggunaan idiom, penggunaan ungkapan, dan yang lainnya. Kesalahan gaya penulisan dapat terjadi apabila tidak menggunakan gaya penulisan yang sesuai dengan tujuan dan konteks tulisan yang dibuat. Materi yang kelima ialah penggunaan istilah. Materi ini akan membahas tentang penggunaan istilah teknis atau istilah khusus dalam bidang tertentu. Kesalahan dalam penggunaan istilah dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau ketidakakuratan dalam komunikasi. Yang keenam ialah kalimat run-on atau frasa taklukan. Materi ini akan membahas mengenai kesalahan dalam penggabungan kalimat yang tidak benar atau penggunaan frasa taklukan yang salah. Kesalahan ini dapat menghasilkan kalimat yang panjang dan sulit untuk dipahami. Yang ketujuh ialah ambiguitas. Materi ini akan membahas mengenai kesalahan dalam struktur kalimat atau penggunaan kata yang dapat mengakibatkan ambiguitas atau penafsiran ganda. Kesalahan ini bisa membuat pesan menjadi tidak jelas atau membingungkan bagi pembaca dan pendengar. Semoga pemaparan materi yang dijelaskan dapat membantu kita semua dalam memahami kesalahan berbahasa yang umum terjadi di lingkungan kita, serta memberikan panduan untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Penting bagi kita untuk selalu berlatih dan memperhatikan detail dalam penggunaan bahasa agar komunikasi menjadi lebih efektif dan jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.